Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Kota Batam menjadi satu di antara sejumlah kota di Indonesia yang terdampak COVID-19. Bagaimanakah kondisi Kota Batam kini? Khususnya saat memasuki era new normal seperti saat ini. Inilah Bincang Cerdas. Pemirsa TV Kepri, pada kesempatan episode Bincang Cerdas kali ini saya berkesempatan langsung kita akan bersama-sama ngobrol berbincang-bincang bersama Wali Kota Batam Bapak Muhammad Rudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik sekali. Alhamdulillah. Di cuaca yang hujan pada siang hari. Nah, kita tentunya ingin tahu nih Pak update terkini seputar Kota Batam. Dan pertama sekali yang ingin ketahui masyarakat Provinsi Kepulauan Riau secara umumnya nih bagaimana situasi perkembangan penanganan COVID-19 di Batam saat ini Pak? Saya kira masalah COVID-19 ini sudah hampir 3 bulan setengah 4 bulan ya. Iya. Terutama di Kota Batam, semua kita ketahui suatu kota yang tidak terlalu besar, yang luasnya hanya 415 km persegi, Iya. tidak masuk Rempang dan Galang. Kota ini adalah kota industri yang sehari-harinya keluar masuk manusia, baik nasional atau internasional, ini sudah tidak bisa kita pungkiri. Maka pada waktu awalnya COVID, perkiraan dari para ahlinya bahwa Batam akan berdampak sangat berat tentang COVID ini sendiri. Yang kedua, pertama mungkin Jakarta, Bali, baru masuk Kota Batam. Iya. Dengan ada keputusan Presiden tentang COVID ini pada bulan Maret, maka mulailah kita berpikir bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Batam ini. Iya. Ini sesuatu permainan yang baru, yang orang tidak tahu, dan kami juga tidak tahu bagaimana sisi penanganan. Dulu ada SARS, ada apa segala macam, itu bukan di era kita. Di era saya tidak pernah ketemu, maka kan ini barang baru kita coba berpikir bagaimana cara penyelesaiannya ini. Iya. Memang ada aturan dari pusat, dulu disampaikan ada lockdown, ada PSBB, dan segala macam ini. Iya. Tapi khusus Kota Batam tidak kita lakukan. Kenapa? Karena Kota Batam adalah satu daerah industri dan pariwisata. Kita ada pariwisata yang terbesar di Indonesia nomor 3. Setelah Bali, Jakarta, masuk Batam. Benar. Pada tahun 2019 kita sudah masuk urutan nomor 2. Urutan nomor 2 jumlah wisata yang masuk ke Kota Batam. Hampir 1.947.243 orang yang masuk ke Kota Batam. Artinya dengan adanya COVID ini jadi masalah. Maka saya berpikir bagaimana penanganan ini. Kalaulah saya menutup seluruh kegiatan Kota Batam, ini dampak ekonominya sangat besar buat kita. Maka itu tidak saya lakukan. Maka kita berundinglah pada waktu itu bagaimana kegiatan industri tetap berjalan, tapi kegiatan lain yang kerumunan mungkin bisa digantikan dengan posisi lain, seperti orang mungkin pasar, orang masuk ke mall, kan bisa kita ganti tempat lain. Maka kita batasi waktu itu. Tapi yang industri kita buka. Maka terakhir data yang kita atau COVID-19 yang mengalami Kota Batam itu cukup banyak sekali. Tapi saya tidak khawatir dengan banyak ini karena sistem yang saya lakukan hari ini, saya menyisir seluruh mereka yang ada gejala COVID-19 ini sendiri. Di luar OTG ya. Iya. Kalau OTG memang tidak bisa ada gejala. Kita nyisir dari Maret sampai tanggal 28 Mei kemarin, maka pertambahan COVID ini meningkat. Yang kedua, meskipun pada waktu itu kita lebih banyak anggaran, kita minta bantuan dari pengusaha, bukan dari pemerintah. Dan ada kebijakan Presiden, Kementerian Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, bahwa kami boleh refocusing anggaran yang ada, terutama diarahkan kepada COVID-19 ini sendiri. Tapi meskipun kami refocusing, izinnya kan butuh dari pusat juga, dari Menteri Dalam Negeri, kami di bawah sana. Karena ini terlalu lama prosesnya, kita coba minta bantuan pengusaha. Kami dibantu banyak sekali, baik dari operasional, termasuk membeli rapid test ini sendiri, termasuk membeli PCR test sendiri. Artinya kita dibantu oleh luar. Maka karena kami dibantu, maka saya bisa melaksanakan menyisir, mencari orang yang sakit untuk kita obati.
Maka seluruh kekuatan yang ada di bawah kendali Kadis Kesehatan Kota Batam, puskesmas kita ada 24, semua saya gerakkan. Kecuali yang di mainland. Mainland ada Galang dan Bulang, ini masih aman. Masih aman, tidak kena. Maka ini kita jalan, hari ke hari bertambahlah jumlah COVID-19 yang terpapar oleh masyarakat Kota Batam. Kalau sampai hari kemarin, bukan hari ini lah ya. Sampai kemarin, hari ini belum dapat laporan, karena tiap malam saya update terus. Hari ini sampai saya di malam itu 248 yang positif. 19 ini sendiri. Yang sudah sembuh ini cukup banyak, ada 202 yang sudah selesai. Tapi yang meninggal itu sudah pada bulan April dan Maret dulu, bukan sekarang. Mei sudah mulai tidak ada yang meninggal. Itu ada 11 orang plus satu. Satu dia adalah kiriman dari Dai Lingga. Sakit sana, sudah agak berat bawa ke sini, hanya berapa hari meninggal. Waktu bawa datang kita sudah cek, rupanya positif. Tapi kayaknya itu ada penyakit penyertanya juga, Pak? Kayaknya Dai Lingga tak mau terima karena meninggal di sini, katanya masuk sini. Saya bilang, ini pasien sana, kita kembali kata. Mau masuk data mana saja saya tidak ada masalah, tapi saya bicara apa adanya. Dan yang sisa hari ini ada sekitar 34 orang. 33 ada di rumah sakit yang dibuat oleh Pak Presiden. Rumah sakit khusus infeksi. 33 kita kirim sana, kenapa? Karena mereka, maaf ya, yang semua dikirim ke Galang itu mereka yang tidak punya penyakit bawaan lainnya. Saya anggap dia kayak OTG. Orang tanpa gejala kita kirim. Kenapa kirim sana? Karena sana lebih mudah sempurnanya. Karena daerahnya besar, dia bisa olahraga, dan dijaga oleh TNI. Maka lebih cepat sembuh. 33 sana, yang satu masih ada rumah sakit BP Batam. BP Batam ya? BP Batam ya? Kenapa? Karena memang yang satu ini nggak mau dikirim. Kemarin ada 3, 2 ada kita kirim, tinggal 1. Jumlah semua 34. Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua akan selesai, akan sembuh, sehingga Batam betul-betul bisa kembali seperti sebelum-sebelumnya. Ya, sebenarnya pasien-pasien yang terdeteksi positif ini ketika sudah terdeteksi itu malahan lebih mudah ditanggulangi begitu ya, Pak, ketimbang yang tidak terdeteksi begitu. Iya. Kalau yang deteksi ini biasanya dia ada gejala. Yang tak deteksi mungkin ada sebangsa kita nggak mau juga. Iya, benar. Ada rasa malu, ada rasa yang tidak enak mungkin. Karena dia orang tanpa gejala, maka berkeliaran itu. Oke. Baik, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Dan kita masih akan banyak sekali akan kita bahas nantinya di Bincang Cerdas episode kali ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan kita masih bersama Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi, dan kita membahas tentunya update terkini situasi di Kota Batam yang masih dalam pandemi COVID-19 dan tentu saja sekarang ini kita sudah masuk era new normal ya. Dan kita ingin tahu Pak mengenai kemarin sempat terjadi lonjakan juga nih Pak, bagaimana kemarin penanganannya Pak? Iya, kira-kira bulan Mei lah ya, akhir menjelang Juni itu, ini penambahannya cukup signifikan. Tapi perlu kita ketahui ya, COVID yang ada Kota Batam, ini kalau boleh saya sampaikan, ini adalah bawaan dari luar masuk ke dalam ini. Baik dari luar, orang kita yang keluar ke Singapura, atau ke Malaysia, atau ke Jakarta, yang kembali. Karena pada waktu itu tidak seketat mungkin pemeriksaan itu. Masuk bandara langsung keluar saja, paling cek suhu. Suhu kita bisa 36, tapi gejala COVID-nya mungkin ada di dalam. Karena tidak ketahui, semua kembali. Karena yang melonjak itu, maaf ya, saya nanti tidak jadi kesara ya. Yang lonjak kemarin, ada pertemuan dia habis dari Jakarta,
pertemuan soal keagamaan saya tidak sebut karena dua agamanya ada situ. Itu yang melonjak itu. Pertemuan sana setelah kembali di sini dia ada pertemuan lagi di rumah ibadah ini sendiri. Termasuk yang dua agama ini. Itulah yang lambat dideteksi karena setelah kita sebulan pertemuan dari hasil pemeriksaan ke lapangan baru ketahuan deteksi bahwa dia sakit. Setelah kita cek rupanya sudah sebulan lalu. Iya. Sehingga penyebarannya ini cukup naik sampai 7 orang, 8 orang. Benar. Ada yang sampai 11, ada 2 kelompok ini. Tapi saya tidak pernah khawatir. Karena saya menjadi ketua gugus tugas ini, saya sering koordinasi dengan dokter-dokter paru. Dokter paru di Batam ada 5. 2 di rumah sakit Umum Batima, 1 di rumah sakit Obros, 1 rumah sakit BP Batam, 1 di Camania tak salah saya. Jadi ada 5 dan saya punya 3. Yang di bawah saya langsung baik Pemko ataupun di BP Batam saya ada 3. Maka sering saya panggil dokter Widianya itu. Apa sebenarnya yang menyebabkan orang sakit dan tidak bisa sembuh? Beliau menyampaikan dan ilmu kita dapat juga bahwa COVID ini bisa sembuh. Bisa sembuh tergantung kita. Kecuali kita punya penyakit bawaan. Jadi di lapangan ini katanya, ini sebetulnya Pak, kalau kita jaga jarak, kita pakai masker, kalau kita sakit, dengan imun kita yang kuat, fisik kita yang kuat, kita akan sembuh sendiri. Itu yang kita harapkan sebetulnya katanya. Maka itu saya terapkan. Jadi bagi mereka-mereka yang mungkin belum terperiksa bahwa dia sakit, sebaiknya pakai masker. Kalau pakai masker dia tidak jangkit orang, nanti fisiknya kuat, dia akan sembuh. Ini yang terjadi Kota Batam lonjakan kemarin, tapi saya tidak khawatir. Karena saya yakin ini semua akan selesai izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tetap optimis. Nyatanya setelah 3-4 minggu ke depan ini sembuh semua. Jadi yang saya sampaikan tadi dari 248 hari ini hanya tinggal 34. Dan kita berdoa lah 34, 33 ada di Rumah Sakit Khusus Inspeksi Galang. Dan maaf ini saya membantu secara pribadi kepada rumah sakit itu. Antara lain konsumsi untuk mereka yang sakit. Dokter direkturnya kita tanya kemarin beberapa bulan lalu, apa kalian butuhkan? Pak, dengan memberikan madu ini sembuh juga katanya. Kita berikan yang madu. Butuh apa lagi? Rumah sakit, dokter direktur saya, Pak kasih telur. Telur apa? Telur biasa. Saya kasih telur yang kampung. Artinya rumah sakit Galang kita jaga betul. Karena saya ingin 33 ini dalam waktu dekat akan selesai. Jadi tentang peningkatan penambahan COVID ini, kalau saya biasa-biasa saja. Karena saya memang mencari orang sakit supaya Batam cepat terbebas dari COVID-19 ini. Iya, baik. Nah, kemudian Pak, bagi pasien-pasien yang terdeteksi nih, baik OTG, PDP, atau ODP ini Pak, bagaimana karantinanya Pak? Iya, ini jadi masalah gini ya. Yang pasien-pasien ini tidak semuanya orang Batam. Contoh, kami Kota Batam, ini memang karena kota transit ya, mau diapakan? Kita menerima PMI, PMI tahu ya? PMI itu sama dengan TKI. Dulu namanya TKI, sekarang PMI. Itu dari Malaysia sudah hampir 100.000 lebih yang masuk melalui sini. Ada masuk balai sedikit, tapi semua di sini. Ini yang harus kami urus. Termasuk nanti ada OTG, segala macam itu. Gitu. Kita tidak dibantu oleh dari Kementerian Tenaga Kerja. Padahal mereka kan tenaga kerja. Tapi tidak dibantu. Saya bersyukur karena ada kebijakan Pak Menteri Dalam Negeri bahwa kami boleh refocusing anggaran, maka kita masukkan anggaran di dinas sosial. Dan kebetulan saya juga kepala BB Batam, jadi saya bersyukur nih, dikasih COVID, dikasih jabatan juga di BB Batam. Dengan 2 jabatan ini, maka saya bisa menggunakan seluruh fasilitas pemerintah. Antara lain tadi rusun yang ada milik BP dan milik Pemko, saya jadikan untuk penampungan mereka ini. Penampungan ada di Sagulung, ada di mana, dan biayanya semua untuk selama 14 hari mungkin dia dikarantina, itu ditanggung oleh Pemko Batam dan dibantu oleh pengusaha. Tapi itu kecil aja lah. Tapi ambil semuanya di Pemko Batam. Walaupun sedikit mungkin bantuannya, tapi sangat bermakna ya Pak. Benar sekali. Nah sekarang partisipasi masyarakat nih Pak untuk membantu pemerintah Kota Batam khususnya di dalam percepatan penanganan COVID-19 sejauh ini bagaimana Pak? Bantuannya ada 2. Satu bantuan pengusaha berbentuk finansial ataupun sembako. Kedua bantuan masyarakat secara partisipasi. Itu yang sangat saya butuh sebetulnya. Partisipasi ini tentunya kalau yang kita menangani tentu melalui tokohnya RT RW. Dia membantu kita kalau kita ada
suspek, kita tentu butuh bantuan mereka. Kedua, kalau kita ingin preventif COVID ini, kita juga butuh dia. Preventif apa? Kalau kita semua tahu, kita membaca aturan dari WHO, kita baca aturan dari Menteri Kesehatan, bahwa untuk mengurangi penyebaran COVID, pertama kita harus pakai masker. Saya harus nyampaikan kepada siapa pakai masker? Tentu para tokoh, pada RT, di lingkungan mereka tolong sampaikan ini. Maka kita dibantu masker oleh pengusaha. Jadi bantuan dua tadi, pengusaha bantu masker, kita dapat sekarang puluhan ribu, kita bagikan semua. Kedua, untuk jaga jarak. Kalau di tempat umum mungkin bisa pasukan saya. Maaf ya, saya sudah siapkan pasukan 3 ribuan. Itu bergerak dari awal Maret sampai tanggal 28 kemarin Mei baru saya tutup. Sekarang masih patroli tapi cukup lingkungan kecil aja. Itu hampir 3 bulan lebih saya dibantu oleh TNI dan Polri. Maka saya terima kasih pada TNI dan Polri. Bagaimana untuk menegakkan tiga macam ini. Satu, pakai masker. Kedua, jaga jarak. Tiga, bagaimana hidup bersih. Betul. Jaga kebersihan termasuk kita ini. Maka saya butuh bantuan mereka. Maka bantuan masyarakat melalui Pak Camat, Pak Lurah, RT RW ini sangat penting. Maka Batam, maaf ya, yang tadi awal saya sampaikan, perkiraan bahwa yang suspek COVID-19 ini Batam akan menjadi nomor 3 terbesar di Indonesia. Tapi alhamdulillah, besarnya berapa saya tidak tahu hari ini, tapi jumlahnya baru 248 dan mudah-mudahan jangan tambah terlalu banyak lagi. Tapi kalau prediksi saya, ini akan naik sedikit lagi. Akan naik sedikit lagi, belum landai betul. Nanti mungkin mencapai tidak lewat angka 3, mudah-mudahan ini bisa turun kembali. Oke, baik. Nah, kita bakal lanjut membahas obrolan kita pemirsa TV Kepri bersama Bapak Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam terkait dengan COVID-19 dan era new normal saat ini di Kota Batam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Cerdas dan masih bersama Bapak Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam. Tadi Bapak Muhammad Rudi sudah menyampaikan partisipasi masyarakat yang saat ini tentu saja sangat dibutuhkan dengan menggunakan masker, dengan jaga jarak, menjaga kesehatan ya Pak. Nah kemudian Pak bagaimana nih Pak? Apakah apalagi di era new normal saat ini ditemukan nih masyarakat yang tidak mengikuti aturan tersebut Pak, protokol kesehatan yang ada nih, apakah ada sanksinya atau bagaimana Pak? Saya kira mengatur diri kita sendiri saja bingung ya. Karena kadang kita berlawan dengan perasaan kita sendiri. Iya. Udah tahu itu tak boleh, kita bikin juga. Benar. Sering gitu. Apalagi kita mengurus orang lain gitu. Kalau saya karena kepala daerah udah terbiasa ya. Karena saya sudah hampir 10 tahun ini. Iya. Nanti bulan Maret depan saya udah 10 tahun. Jadi wakil, jadi wali. Dan kepala BP Batam ya sudah hampir 7 bulan. Artinya menghadapi ini memang harus dengan kepala dingin. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini bahwa penyakit ini begini loh, biar kalian tahu. Kan tak yakin, harus saya yakinkan dia. Karena ada sebagian kita tidak yakin bahwa penyakit ini ada. Kemarin saya hadir di Sagulung, ada ibu-ibu. Ibu yakin tak ada COVID? Enggak, COVID itu enggak ada katanya. Kalau tidak ada, saya bilang gini, bawa tak ibu? Di Galang itu ada yang positif. Saya gabungkan ibu ke situ, ibu mainlah sama dia. Cukup seminggu aja. Itu ibu boleh pulang. Pulang jangan gabung sama orang. Nah, kita lihat nanti. Karena ibu kan udah berumur, saya bilang, sudah 50-an. Nanti kalau ibu sakit jangan cari saya gitu loh. Biar ibu tahu bahwa penyakit itu ada gitu. Artinya masih ada yang tak percaya gitu. Maka edukasi ini tidak bisa saya sendiri.
saya sering menyampaikan kepada masyarakat ya. Saya sering ada pertemuan dengan para tokoh agama, RT, RW, semua lah. Saya sampaikan, kalian jadilah guru terbaik. Gurunya apa? Kalau kalian bisa mengedukasi, memberikan mereka tahu dan mengajak mereka, pertama COVID itu ada, kalau ada bagaimana penanganannya, maka berhasil kita nih. Iya. Nah, kayak multi marketing lah saya bilang. Satu cari tiga cari satunya, tiga cari lagi tiga cari lagi tiga. Ini kalau semua jalan tak sampai 10 tingkatan, 10 level, semua orang tahu. Mungkin Batam belum seluruhnya, tapi saya bersyukur. Sepertinya kalau yang di daerah, maaf ya, agak ke kota sini mereka sudah tahu. Di kampung sana juga sudah tahu, tapi di hati ini belum terkena, mau ngikut aja. Karena tadi malam saya acara RT RW, mereka semua pakai masker dan dia tahu. Iya. Cuma ada tak pakai juga. Berarti memang dari hatinya. Iya. Karena mungkin tidak yakin. Tapi tugas saya lah, tugas kita semua lah, bagaimana satu waktu mereka mengikuti. Karena new normal ini untuk mengembalikan, dulu kan sudah normal. Iya, benar. Normal sebelum ada COVID. Nah, Setelah ada COVID, kenapa bikin new normal? Karena pola kehidupannya sudah berbeda, maka dibikin new lah. Baru. Tidak boleh kehidupan seperti normal sebelum ada COVID. Hari ini new normal, maka ada perubahan. Perubahannya apa? Pakai masker, ya. jaga jarak, jaga kebersihan, jangan jaga semua. Ekonomi harus jalan. Betul. Karena ekonomi ini tulang punggung untuk membangun satu daerah, untuk membangun rumah tangga kita. Dan ini sudah kita terapkan. Meskipun belum utuh semuanya, kita mulai kemarin mungkin Batam yang duluan. Tanggal 29 kemarin, Mei, ini sudah kita jalankan. Meskipun ada yang protes. Apa itu istilah new normal? Apa keputusan Bapak? Saya bilang nggak pernah pakai keputusan untuk kepentingan rakyat kok. Oh, benar-benar. Nah, apa harus pakai keputusan? Kalau rakyat mau jalan, tak mau, ya kita bikin dia jalan gitu. Itulah tugas ada pemerintah. Kecuali saya menghentikan, itu butuh regulasi. Kalau ini kan hanya bagaimana mengedukasi saja. Dan saya bersyukur masyarakat Batam meskipun majemuk, multi segala macam, tapi masih bisa kita atur. Oke. Nah, berarti Pak, walaupun mungkin masih ada ya masyarakat yang dibilang sedikit nakal begitu ya Pak ya, tapi tetap agak boleh putus asa, terus diingatkan begitu ya Pak, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Baik pemirsa, selanjutnya Pak Muhammad Rudi, kita ingin tahu nih, bagaimana nih pengaruh COVID-19 terhadap APBD di Kota Batam Pak? Tadi udah saya sampaikan bahwa Batam adalah daerah wisata yang saya bangun. Wisata ini kan baru hidup pada tahun 2016 itulah, betul-betul menggeliat karena saya memang menyiapkan infrastruktur, baik tempat wisatanya, sarana jalan umumnya, semua kita siapkan. Maka terbangunlah saya bilang tadi, jumlah wisata 2019 itu lebih kurang 1.947.247 jiwa yang masuk. Ini yang asing, bukan lokal. Kalau lokal itu sampai 9 juta. 6 juta dari bandara, 3 juta kapal laut. Artinya ini kita bangun tidak ada lain, ada hubungan dengan pendapatan asli daerah Kota Batam. Kalau Batam sebagai daerah industri, galangan kapal, industri elektronik, itu uangnya ke pusat. PPH 21, CS19, 21 semua kan pusat bangun ke kita nggak dapat. Maka saya bangun wisata ini supaya kita dapat PAD, karena PAD kita masuk terbesar Indonesia ini untuk tingkat 2 ya. Kita bisa 1 triliun lebih. Bisa satu mata anggaran daerah Lingga misalnya. APBD, kita PAD. Bukan APBD. Kalau APBD kita bisa berlipat itu gitu. Artinya dengan PAD saja gitu. Tapi rupanya Allah menguji kepada saya. Meskipun kamu sudah menikmati 16, 17, 18, 19, 20 dihentikan oleh Allah dengan datangnya COVID-19 ini. Kenapa? Karena hari ini dari PAD terutama hotel tutup semua. Restoran ada yang buka tapi yang kecil aja. Kecil sekarang pun tak ada, besar pun tak bayar lagi. Karena dia tidak cukup untuk operasional, maka kita tidak cas 10% itu. Artinya dengan COVID ini, apalagi kebijakan Pak Menteri Dalam Negeri bahwa refocusing ini harus mengarah kepada penanganan COVID. Januari, Februari masih lancar, Maret masih setengah lancar, April game, Mei game, Juni game.
Sekarang masuk Juli, Juli pun masih belum kita buka, artinya masih berhenti juga gitu loh. Intinya pasti mengalami cukup besar penurunan PAD ini. Tapi saya tidak putus asa, meskipun kurang, artinya pembangunan fisik mungkin akan kita kurangi. Sudah kita kurangi, tapi kegiatan operasional yang lain tetap jalan. Intinya 2020 tidak jalan ya tidak apa-apalah, tidak ada pembangunan. Iya. Tapi kita fokus, COVID-19 ini harus sembuh, harus selesai semua. Amin. Saya lebih butuh itu hari ini. Iya. Kalau ini sembuh semua, sudah sehat semua, kita kembalikan lagi kepada proses pembangunan Kota Batam sesuai dengan RPJMD saya. Artinya mudah-mudahan dalam 2 bulan selesai, pembangunan akan bisa berjalan lagi, apalagi 2021. Saya ingin, maaf ya, saya betul-betul ingin menjadikan Kota Batam menjadi kota satu, kota modern. Tapi modern yang madani. Di situ ada kehidupan beragama yang harus kita terapkan. Bukan berarti modern, agama tidak ada, salah. Agamalah yang menghidupkan kita, menjadi kita modernnya modern beragama. Saya kira itu kan lebih enak, lebih bagus dalam kehidupan ini. Oke, baik. Nah, terakhir Pak, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di kesempatan episode kali ini. Harapan Bapak atau imbauan dari Bapak silakan untuk masyarakat Kota Batam Mimpi khususnya. Buat masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, sama-sama kita ketahui jantung ekonomi Provinsi Kepulauan Riau ada di Kota Batam. Kalau Kota Batam ekonominya bagus, sekeliling kita akan bagus. Saya sering mengumpamakan satu mangkok air, kalau airnya sedikit, yang minum juga sedikit. Tapi kalau airnya bisa penuh, ya minum juga banyak. Kalau airnya bisa tumpah kelilingnya, maka sekelilingnya akan dapat juga. Sama ibarat Kota Batam, satu pulau. Kalau ekonomi bagus, dia pasti akan tumpahnya ke daerah yang tidak jauh dari letak posisi Batam sendiri. Posisi letak ini ada di Tanjung Pinang, ada Tanjung Balai, ada Dabu, ada Lingga, dan semua. Termasuk ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, ada di Tanjung Pinang. Artinya karena ini menjadi pusat perekonomian Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, ayo sama-sama kita. Pertama, karena COVID hari ini ada, maka tidak boleh hanya Batam menjaga. Tapi saya bersyukur daerah lain hijau semua. Mari kita selesaikan COVID ini dulu. Kalau Tanjung Pinang sudah hijau, alhamdulillah. Kalau masih kuning, mudah-mudahan bisa jadi hijau. Jaga, ikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan sampai betul-betul nanti ada pernyataan dari Pak Presiden bahwa Indonesia sudah bebas dari COVID-19, maka baru boleh kita lepas semua. Tapi sementara semua kita ayo hanya satu saja, pakai masker, pakai masker, pakai masker. Jaga jarak, jaga kebersihan, supaya saya bisa berjualan ke negara lain, bisa jualan ke nasional, bahwa Batam sudah terbebas dari COVID, karena kita lagi persiapan menyelesaikan new normal yang dianjurkan dunia dan Republik Indonesia. Sekali lagi, mari kita kompak sama-sama, kita jaga semua, kita bangun Kota Batam, kita bangun Provinsi Kepulauan Riau, supaya provinsi yang bermaruah ini betul-betul maruahnya ada di atas kita. Maruah bukan di bawah, maruah ada di atas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Rudi atas waktunya telah berkesempatan berbincang-bincang bersama kita pemirsa dalam Bincang Cerdas episode kali ini. Saya Nurul Baiti Santri beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.